Jadi NU tidak pernah memberikan, tidak ada kemudian keputusan rapat NU mengatakan misalnya Gus Yakut harus melakukan A, B, C, D, E gitu kan, tidak ada. Nah artinya dia tidak mewakili organisasi. Karena kalau kita maunya KKN ya, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan peluang untuk mendapatkan orang-orang terbaik di negara kita. Benar, benar. Gus Dur mungkin akan ngomong gini, jangan takut untuk dikritik. Tapi takutlah kalau sudah tidak ada lagi kritik. Kalau sudah tidak ada lagi kritik, artinya suasana terlalu mencekam. Artinya kita sudah terlalu menakutkan. Ketika kekuasaan sudah terlalu menakutkan, yang akan terjadi adalah revolusi. Kita bisa melihat bahwa justru di sini banyak orang yang gelisah dan kemudian disuarakan oleh Panji. Nah, kegelisahan ini nggak akan hilang dengan cara Panji dipidanakan. Itu masih bisa dibalikin nggak sih? Iya, masih bisa balikin nggak sih, Mbak? Menurut saya lebih baik dikembaliin aja deh. Nggak usah ngelola tambang. Ketika semua elit, ini elit, di PBNU pun ada elitnya. Hanya elit PBNU yang menikmati hasil tambang. Jadi kita ini mendoktrin umat agar tahan ya melakukan segala macam ritual-ritual agama agar tahan, agar menjauhi panasnya api neraka. Tapi ini malah mendekati panasnya tambang, terbakar sudah. Ini kata-kata Pak Lut. Yeah. Dan saya sudah minta izin, boleh saya kutip ya Pak? Gitu. Boleh kata dia. Oke, gitu saya ceritakan. Cuma memang ada 2 menteri yang sangat aktif melakukan lobby-lobby agar 2 ormas besar ini menerima tambang. Sebetulnya mau jadi pemimpin yang baik itu nggak susah kalau mau bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu yang problem di Indonesia bukan rakyatnya, tapi yang problem adalah oligarkinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Glenn Portu Sigit dan teman saya Fazila Khairunisa. Fazila Khairunisa. Kita kedatangan tamu yang sebenarnya kita undangnya udah pengen beberapa bulan lalu. Cuman waktunya baru bisa sekarang. Tapi ketika kita undang, ada kasus di KPK. Jadi ini tidak khusus ngomongin ini ya gitu. Cuman ya perlu kita tanyain juga. Siapa dia, Zil? Tolong diperkenalkan. Jadi dia adalah... Banyak banget nih jabatannya. Harus hati-hati nih bacanya. Dia adalah Yeni Wahid, Direktur The Wahid Foundation, dan juga Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar NU atau BPS PBNU, dan juga Ketum Federasi Panjat Tebing Indonesia. Selamat datang Mbak Yeni. Terima kasih loh akhirnya ya. Datang juga. Mbak, ini karena Mbak Yeni sudah datang, kemudian kemarin ada teman apa bukan ya? Pokoknya ada lah mantan Menteri Agama itu tersangka haji dari KPK, tapi yang cukup kita sedih itu adalah nama-nama NU akhirnya ke bawah juga dalam kasus ini. Gimana komentar Mbak? Ya kalau kita semua kan sebagai warga negara kita harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun. Walaupun terhadap mungkin beliau adalah kolega saya, tapi kita menghormati proses hukum di negara kita dan kita tentunya harus mengambil pelajaran dari apa yang sedang terjadi. Nah, tetapi yang dilakukan oleh beliau ini bukan mewakili organisasi, ini yang perlu apa yang dituduhkan bukan dilakukan ya, apa yang dituduhkan dilakukan terhadap beliau karena itu harus dibuktikan dulu melalui pengadilan pastinya kan, semua proses hukum seperti itu. Nah itu tidak ada kaitannya dengan organisasi. Itu mesti garis merah tuh ya? Harus garis merahi, ya. Gitu. Jadi, walaupun beliau salah satu ketua ya atau? Beliau dulu, beliau tidak masuk. Oh di Ansor waktu itu ya? Iya di Ansor, iya. Kakaknya yang ketua umum. Oh kakaknya ketua umum kan? Ketua umum, ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang saat ini juga dipanggil. Ya oleh KPK dan berada di dalam jabatan yang ada di dalam struktur NU. Nah, saya tentu berharap bahwa KPK bisa memberi penegasan ya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan organisasi. Sehingga kemudian masyarakat NU yang selama ini juga mendukung KPK bisa merasa bahwa ini adalah proses penegakan hukum
tidak ada unsur politisnya, gitu ya. Jadi karena KPK nyebutnya ini ya, ada ketua PBNU yang diperiksa tuh Gus Ais kalau nggak salah. Ya, yang sekarang dipanggil, Iya, dipanggil. untuk dimintai keterangan ya. Nah, jangan atribusinya sebagai ketua PBNU-nya dong. Karena Ya, ketika atribusi yang lain lah. Karena ketika menjabat dia tidak sebagai PBNU kan. Iya, karena itu nanti akan memberikan insinuasi di ranah publik seolah-olah organisasi NU sendiri juga terlibat. Nah, padahal NU ini isinya banyak, jutaan orang di Indonesia. Nah, banyak sekali yang menjadi pendukung KPK termasuk kami. Ketika KPK dulu ada upaya-upaya pelemahan KPK, kami selalu berada di belakang KPK. Gitu. Jadi kami ingin selalu berada di belakang KPK dan saya yakin NU juga di belakang KPK. Jadi Mbak Yeni dukung aja ya kalau memang ada pemeriksaan soal... Semuanya transparan, adil, sesuai hukum di negara kita harus mendukung. Jangan ini politis. Yang paling penting jangan politis, itu saja. Jadi jangan bawa organisasi kalau belum udah ada kejelasan atau apa, jadi ya, siap mendukung segala proses hukum yang ada. Gitu. Iya, jangan bawa organisasi. Gitu sih. Karena nanti semuanya, karena ada juga kan aktivis Muhammadiyah yang diperiksa. Ya, nanti kalau kemudian disangkut-sangkutkan dengan Muhammadiyah juga pasti akan marah. Dirjen Haji dan Umroh kalau nggak salah orang Muhammadiyah ya? Kalau tidak salah beliau bendahara Muhammadiyah. Bendahara Muhammadiyah, iya. Pak Hilman kalau nggak salah. Iya, jadi nggak usah dibawa-bawa organisasinya. Gitu, jadi udahlah individu yang bersangkutan gitu, yang harus difokuskan ke sana. Buat teman-teman KPK nih, jangan bobo nih, karena itu kan personal ya. Personal. Karena kalau organisasi, artinya ada surat perintah, surat keputusan melalui rapat pleno di organisasi memerintahkan terhadap si Anu A, B, C, D untuk melakukan langkah-langkah yang memang tujuannya untuk organisasi. Ini kan tidak ada. Ya, jadi NU tidak pernah memberikan, tidak ada kemudian keputusan rapat NU mengatakan misalnya Gus Yakut harus melakukan A, B, C, D, E gitu kan, tidak ada. Nah, artinya dia tidak mewakili organisasi, sudah jelas gitu secara hukum. Oke. Mbak, ini terkait dengan situasi kita yang ada sekarang. Iya. Banyak yang bilang teman-teman Gen Z ini sulit mencari sosok yang bisa mereka idolakan. Ada orang yang diidolakan sebelumnya, mantan gubernur lah ya, kita sebut bisa siapa aja kan ya. Ternyata di kemudian hari nggak sesuai dengan harapan. Kemudian ada orang yang anak muda begitu kita harap ternyata kena kasus korupsi. Dan itu membuat mereka akhirnya mencari sosok yang lain. Bagaimana Mbak lihat situasi ini, sementara generasi muda Gen Z itu yang paling banyak jumlahnya sekarang dan menjadi pemilih potensial di 2029. Ya, nasihat saya adalah kepada Gen Z, Gen A, milenial, semuanya ya, semua generasi adalah fokusnya jangan ke tokoh, fokusnya jangan ke figur, bukan juga ke institusi, tetapi kepada nilai. Wah, cakep ini. Jadi nilai, value ya, harus diutamakan itu. Kan nilai bisa, bukan nilai. Institusi bisa keliru, manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi nilai jelas. Nilai keadilan, nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan, ini akan terus abadi. Jadi kita fokusnya ke sana. Nah, artinya siapapun dia, ketika dia sudah menyeleweng dari nilai yang sudah kita sepakati bersama oleh bangsa Indonesia ini, sebagai nilai kolektif kita bersama, maka harus diingatkan. Itu. Walaupun mungkin teman kita sendiri, sahabat kita sendiri, ya harus tetap diingatkan. Karena fokusnya ke nilai. Itu yang diajarkan Gus Dur ke Mbak ya? Oh iya, makanya kita sering dimarahin. Salah-salah dikit, walaupun anaknya tetap diterima saya. Gitu, nggak peduli itu anaknya tetap diterima. Anak saya sendiri, Gus Dur pernah konferensi pers. Anak saya sendiri, kalau sampai dia tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, saya akan pecat dia dari partai. Waktu itu saya kan di partai. Aduh, beliau bisa begitu. Dan nggak apa-apa kalau kami ya di NU ya tentu ini mengambil teladan dari dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau memberikan pernyataan soal Sayyidah Fatimah. Kalau mencuri pun harus dipotong tangannya, kan gitu. Karena nilai beliau memimpin umat. Umat itu harus disatukan oleh nilai, bukan tokoh. Kalau tokohnya pulang, berpulang katakanlah gitu, pergi, ya
nilainya bisa rontok, bukan nilainya apa, umatnya bisa tercerai-berai kalau fokusnya ke tokoh. Iya. Tapi kalau fokusnya pada nilai, akan ada yang meneruskan. Selama masih ada yang meneruskan nilai ini, maka gerakannya akan masih tetap ada. Jadi ada istilah itu, tokoh boleh berganti tapi nilainya abadi gitu. Yes, betul. Gitu. Oke, tapi kalau Mbak Yeni ngeliat sebenarnya sekarang gimana untuk terkait dengan nilai-nilai itu? Apakah memang sekarang, karena kan kalau kita lihat benar tadi Mas Gay bilang, anak muda apalagi sekarang krisis kepercayaannya makin berkurang gitu kan, kayak dengan kok mereka juga belum menemukan nilai gitu, makanya sehingga mereka untuk mungkin rasa dia percaya terhadap pemerintah juga berkurang gitu. Kalau pejabatnya bukannya ini pansos. Kalau Mbak Yeni kan panjat tebing. Iya, kalau ini pansos ya. Ini pansos. Saya paling panjat doa. Iya. Jadi apa sih tadi pertanyaannya? Jadi bagaimana Mbak Yeni melihat maksudnya sekarang nilai-nilai yang ada pergeseran nilai. Ya memang, jadi kenapa sih kepercayaan itu terjadi dan kenapa ketidakpercayaan kemudian terjadi? Ya, ketidakpercayaan terjadi karena sering dikecewakan. Kan itu. Kita juga dalam hubungan pribadi, ya, kita punya teman kalau dia sering ngecewain kita, lama-lama kita nggak percaya. Kita nggak percaya. Ini persis sama analoginya dengan pejabat. Nah, dari mungkin banyak deretan prestasi dengan deretan misdemeanor-nya atau kesalahan yang dilakukan, pansosnya lah, lalu korupsinya lah, dan lain sebagainya, sudah akumulatif, udah numpuk. Jadi udah nggak percaya lagi. Sehingga langka sekali di mata rakyat pejabat yang betul-betul berjuang untuk kepentingan mereka. Nah, ketidakpercayaan ini karena rakyat merasa negara ini hadir hanya untuk elit, bukan untuk rakyat. Rakyatnya merasa ditinggalkan. Ini kan yang terjadi saat ini rasanya. Itu benar banget tuh. Kalau bukan bagian dari elit, jangan berharap. Kalau nggak punya ordal, ya udah nasib lu perjuangin sendiri lah. Iya, gitu. Padahal nggak boleh begitu. Negara ini harus hadir untuk semua. Tahun 98 mahasiswa berjuang supaya KKN dihapuskan. Salah satu komponen dari KKN itu kan nepotisme. Artinya hanya membela kelompoknya sendiri, keluarganya, dan lain sebagainya. Itu perjuangannya berdarah-darah kan, untuk bisa harapan supaya KKN tidak terjadi lagi, supaya ada kesetaraan, supaya anaknya Pak Budi sama anaknya Pak Budi yang pejabat gitu misalnya, dengan anaknya Pak Cecep yang tukang sapu, semua punya hak yang sama kalau mereka memang punya keterampilan, keahlian. Gitu. Nah, Pak Joko juga yang siapa gitu bisa jadi. Pak Jokowi ya, atau Pak Joko Widodo atau Pak Joko Winoto misalnya gitu ya. Dua-duanya punya hak yang sama untuk bisa memimpin negeri ini kalau memang punya kemampuan yang sama. Itulah yang dinamakan meritokrasi. Karena kalau kita maunya KKN ya, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan peluang untuk mendapatkan orang-orang terbaik di negara kita. Benar. Setuju. Negara ini terlalu besar, tantangannya terlalu besar. Apalagi kalau udah kehilangan, susah cari orang, dipilih oleh DPRD. Udah susah itu. Mbak, Zil ya, kebanyakan ya orang-orang yang aktivis yang tadinya di Ormas tuh kelihatannya tuh value-nya tinggi tuh. Tapi kadang mereka ketika masuk politik terkontaminasi tuh. Karena di situ ada kekuasaan, ada uang. Akhirnya kita lihat, udah beda nih ketika ngomong, ketika aktivis pas begitu jadi pejabat, enak juga tuh bareng, beda gitu. Iya. Karena yang jadi orientasinya adalah kekuasaannya, bukan kekuasaan sebagai tujuan seharusnya. Ya, yang menjadi orientasi adalah kekuasaan sebagai alat untuk membuat perubahan yang positif tentunya. Beda orientasinya kan. Kalau orientasinya hanya sekedar kekuasaan, punya kekuasaan, begitu berkuasa selesai, dia ingin menikmati itu terus. Tetapi ketika orientasinya adalah saya ingin berkuasa agar ketika saya berkuasa, saya bisa membuat perubahan-perubahan di negara kita. Benar. Maka ketika dia berkuasa, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang pahit justru. Dan ketika kemudian tidak berkuasa pun, terus berjalan perjuangannya di dalam dan di luar sistem harus tetap sama, karena orientasinya bukan tentang kekuasaannya tetapi tentang perubahan lebih baik untuk masyarakat. Nah, ini kan kalau saya kan ya gurunya langsung Gus Dur. Saya
lihat langsung Gus Dur kan begitu. Gus Dur mau jadi presiden, nggak jadi presiden, tetap aja sama aja, berjuang aja terus gitu. Nah, bahkan buat Gus Dur kan tidak ada kekuasaan yang harus dipertahankan mati-matian. Apalagi sampai harus mengorbankan darah. Apalagi sampai harus mempermainkan konstitusi, katakanlah gitu misalnya. Itu nggak boleh. Karena kemudian efeknya, konsekuensinya besar buat negara kita. Kalau anaknya Gus Dur ngomong bebas aja ya. Iya, bebas aja. Ya. Kalau Mas Gaya ngomong Nanti kalau saya ditangkap, nanti kalian nyambangin bawa rantang. Karena kalian di sini juga ya. Kita akan penyebabnya. Kita akan berada di belakang Mbak. Iya. Di belakang aja maksudnya. Belakang aja maksudnya. Dari jauh. Belakang jauh banget 1 kilometer gitu. Aduh. Mbak, seandainya Gus Dur masih hidup gitu, melihat situasi fenomena ini, kira-kira dia bakal ngapain, Mbak? Akan ngomong apa ke Mbak? Akan ngomong. Ini, Gus Dur mungkin akan ngomong gini, jangan takut untuk dikritik, tapi takutlah kalau sudah tidak ada lagi kritik. Kenapa? Kalau sudah tidak ada lagi kritik, artinya suasananya terlalu mencekam. Artinya kita sudah terlalu menakutkan. Merinding ini. Sehingga orang nggak berani. Nah, tetapi ketika kekuasaan sudah terlalu menakutkan, yang akan terjadi adalah revolusi. Nah, ini bahaya. Di mana-mana begitu. Ketika dibuntu gitu ya. Air aja dia disumbat di mana-mana disumbat. Terjadi jos. Ledakannya terlalu besar. Jadi, yang ini nggak boleh terjadi, makanya kita punya demokrasi, makanya kita punya DPR, makanya kita punya wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hatinya rakyat. Iya. Nah, bukan suara elit. Nah, itulah. Kritik tuh nggak apa-apa Mas Gaya sebenarnya. Justru bagus ya Mbak Eni untuk membangun. Masa nggak mau dikritik? Biar masyarakat ada salurannya. Bener. Gitu. Betul. Nah, Mbak, ngomong soal kritik. Kritik katakan, sorry. Tapi gini, kritik harus membangun. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Tapi jangan anti kritik. Saya setuju kok kritik kalau dilakukan dengan cara yang terlalu kasar atau terlalu nyinyir, mungkin orang jadi tersinggung. Dia tidak bisa menangkap pesannya karena udah tersinggung duluan, gitu ya. Tetapi esensi kritiknya sendiri harus diterima. Jadi walaupun ketika disampaikan dengan suara keras. Berarti kita udah bisa tanya Mbak Yeni soal mensrea. Lagi happening banget nih, lagi rame banget nih. Ini lagi trending, bahkan di Netflix tuh nomor 1, Mbak. Nomor 1. Itu satu. Fakta berikutnya, ternyata kan banyak orang yang nggak tahu bahwa mensrea itu sudah di tapping ya. Dilakukannya Agustus ketika lagi demo. Lagi aksi. Oh, konteksnya seperti itu waktu itu ya. Lagi demo tuh. Maksudnya acara itu pas lagi demo. 10.000 orang datang dengan mencekam karena suasana Jakarta waktu itu. Bayar ya? Bayar 1 jutaan, Mbak. Bahkan yang di depan tuh bisa 5 juta. Orang mau membayar. Mau membayar 10.000 hanya dengerin orang ngomong, Mbak. Kalau partai kan ngumpulin segitu susah, mesti partai justru harus bayar. Bayar. Ini dibayar. Demo ini dibayar. nasi bungkus. Tapi ini anak-anak, banyak anak muda ya. Ya, mostly. Termasuk teman-teman anak saya juga pada datang. Dia datang cuma mau dengerin seolah-olah tuh keresahan mereka disampaikan oleh Panji. Bagaimana Mbak melihat itu? Ini kalau yang di luar itu kan sudah macam-macam ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan pelaporan ke polisi segala macam. Ini kasusnya yang mana? Saya menonton mensrea juga cuma sepotong-sepotong ya. Nah, tetapi bahwa apalagi kalau melihat konteksnya seperti itu, yang Mas Gali jelaskan tadi, kita bisa melihat bahwa justru di sini banyak orang yang gelisah dan kemudian disuarakan oleh Panji. Nah, kegelisahan ini nggak akan hilang dengan cara Panji dipidanakan. Kegelisahan ini akan makin tambah-tambah lagi. Nah, cara menghadapinya harus bijaksana. Kalau kita ngadepin anak kita lagi ngamuk, anak kita ngamuk malah dimarahin, tambah ngamuk. Tapi kalau ditenangkan dan katakan, oke, aku ngerti perasaan kamu lagi marah ya? Oke, kamu lagi marah, aku ngerti, nanti kalau kamu sudah tenang kita ngobrol ya. Itu mungkin bisa lebih tenang, anaknya langsung turun kan? Begitu lagi ngamuk, terus kemudian tambah disudutkan, ini bisa ngamuk lagi kalau caranya kayak gini. Nah, jadi menurut saya sih, kita semua harus berbesar hati. Ya, menangkap kegelisahan di masyarakat. Kita dengarkan. Karena hakikat dari penguasa juga harus mau mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Nah, jadi
Kalau komedi itu dibutuhkan untuk menjaga kewarasan bangsa. Kalau nggak ada komedi, maka kering banget ini bangsa. Kalau nggak ada komedi, nggak ada komedo. Susah dong, jerawatan dong. Tapi kan dia juga dilaporin kan sama pemuda, kelompok pemuda yang mengaku pemuda NU dan Muhammadiyah. Benar nggak sih Mbak, dia tuh bagian dari NU atau bukan sebenarnya? Saya secara pribadi nggak pernah kenal. Dan yang kedua, setahu saya, kedua organisasi besar ini berdasarkan dari pernyataan resmi dari pengurus pusat ya. Saya bukan pengurus di PB-nya ya, saya pengurus badan. Nah, berdasarkan dari kedua pernyataan resmi ini dikatakan bahwa mereka tidak mewakili organisasi. Nggak kenal, Mbak? Nggak kenal. Padahal belakangnya namanya Wahid loh. Banyak saudaranya Nur Wahid sama Nur Wahid, banyak gitu. Belakangnya namanya Wahid. Mungkin dia dipilih. Nih aja, ada Wahid-Wahid. Boleh juga itu ya. Dipilih. Takutnya dipilih, jangan-jangan. Ya. Nah, tapi Mbak, kalau soal ininya, soal materinya lawakannya yang dianggap menyudutkan, gimana Mbak? Mbak Inaya juga kalau stand up gitu, itu ini juga loh Mbak, bikin orang gila juga nih orang gitu. Nyentil juga gitu ya. Kalau yang khusus sama NU ya, kalau yang saya dengar ini semuanya kan saya tahunya dari media juga ya. Jadi dakwaannya adalah menghina kedua organisasi ini karena berkaitan dengan tambang. Nah, soal NU Muhammadiyah menerima tambang itu kan dia fakta. Fakta yang harus dihadapi konsekuensinya bahwa kemudian banyak orang yang akan mempertanyakan keputusan itu. Saya sendiri pun mempertanyakan. Saya sendiri pun bahkan pidato. Gitu, apakah ini dianggap menghina? Iya kan? Kalau Mbak Yeni malah ngomongnya lebih ini lagi ya. Lebih terang lagi. Lebih terang lagi. Lebih terang dan pakai dalil pula gitu kan. Nah, jadi artinya bahwa kalau saya pribadi memang berpendapat bahwa ormas agama terutama tugasnya itu adalah mewakili suara hati masyarakat, menjaga etika dan moral di masyarakat, menjadi partner pemerintah, mendampingi bahkan juga mengkritisi pemerintah. Tapi intinya berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak. Ketika menerima tambang dari pemerintah, ada potensi mereka akan terkooptasi. Suaranya jadi hilang, nggak bisa kritis lagi. Nah, kalau sudah hilang kekritisannya, reputasi dan kredibilitas akan hilang. Apakah kedua ormas ini bisa bersikap kritis kalau ada perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, melakukan perusakan lingkungan, perusahaan tambang? Kalau dulu bisa, sekarang bisa nggak? Padahal ini yang jauh lebih berharga. Ya, jadi 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, orang akan mengingat ke belakang loh, begitu lihat ada kerusakan lingkungan begitu besar. Orang akan tanya, itu dulu siapa sih? Zaman NU, zaman siapa sih? Yang nerima tambang ya kacau. Itu kan berat. Itu masih bisa dibalikin nggak sih? Masih bisa balikin nggak sih? Menurut saya lebih baik dikembaliin aja deh. Nggak usah ngelola tambang. Mengelola saja hal-hal yang memang punya kaitan dengan kita. Banyak kok. Kalau misalnya pemerintah mau nyumbang, boleh nggak sih? Boleh. Karena pemerintah banyak menyumbang pada organisasi, pada kegiatan-kegiatan masyarakat, biasa itu. Apalagi NU dan Muhammadiyah mewakili jutaan. Dan uangnya juga uang rakyat kan, bukan uang pemerintah. Uang rakyat, asal dikelola dengan baik. Misalnya tuh bangun gedung sekolah, bangun gedung rumah ibadah, universitas, rumah sakit. Yang lebih diperlukan banyak itu boleh masyarakat. Kan? Itu tetap bisa mendatangkan keuntungan. Tanpa harus punya tambang. Tanpa harus punya tambang. Dan itu sesuatu yang memang kita cukup punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, menurut saya seharusnya begitu. Nah, kalau sudah tambang, ya itu tadi potensinya lebih besar. Mudaratnya lebih besar nih. Kerusakannya nih jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Apalagi kalau soal tambang itu di mana-mana di seluruh dunia, ya. Tambang ini barang panas. Tambang, komoditas alam, mineral, dan lain sebagainya. Ini bisa bikin orang jadi nggak berpikir lurus kira-kira. Coba nggak usah jauh-jauh Presiden Trump. Bisa memenjarakan, bisa menangkap presiden berdaulat dari sebuah negara lain. Presiden negara lain, negara yang berdaulat dari kamar tidurnya. Iya. Hanya gara-gara apa? Kayaknya gara-gara minyak. Sekarang mau invasi Greenland. Ya, hanya gara-gara apa? Gara-gara minyak. Semuanya gara-gara itu tadi mineral, gara-gara tambang.
orang jadi nggak berpikir kritis. Nah, kalau sudah seperti itu, kan bahaya, lebih bahaya lagi. Lalu siapa yang menemani masyarakat? Ketika semua elit, ini elit, di PBNU pun ada elitnya. Hanya elit PBNU yang menikmati hasil tambang. Sementara umat PBNU-nya, ya tetap aja melarat. Kan susah kalau kayak begini caranya. Mas Goep yang nikmati. Nah, udah begitu PBNU-nya melarat. udah begitu berantem pula. Iya. Jadi kita ini mendoktrin umat agar tahan ya melakukan segala macam ritual-ritual agama agar tahan, agar menjauhi panasnya api neraka. Tapi ini malah mendekati panasnya tambang, bakar sudah. Panasnya batu bara. Lebih indah daripada panasnya neraka. Terbakar sudah jadinya. Mbak, kalau begini caranya. Sebenarnya kan waktu itu Mbak sempat kasih statement soal bahwa ada menteri yang memang memaksa dan Pak Luhut yang justru melarang. Menolak ya. Itu memang begitu, Mbak? Iya, Pak Luhut cerita ke saya. Tujuannya memang ingin pengaruh atau gimana, Mbak? Betul. Jadi Pak Luhut telepon saya. Waktu ada geger-geger di NU. Terus bilang, saya emang udah bilang ya dari dulu. Bahwa nggak usah lah Ormas ngambil tambang. Saya ini orang tambang, saya tahu susahnya. Ini kata-kata Pak Luhut. Yeah. Dan saya sudah minta izin, boleh saya kutip ya Pak? Gitu, boleh kata dia. Oke, gitu saya ceritakan. Cuma memang ada 2 menteri yang sangat aktif melakukan lobby-lobby agar 2 ormas besar ini menerima tambang. Kenapa ditengarai? Karena ada motif-motif lain, yaitu mau bagi-bagi tambang juga ke ormas-ormas lain, atau mungkin ada ormas-ormas yang akan dibentuk yang mungkin berafiliasi dengan dirinya, kita nggak tahu. Ormas sayap atau ormas baru yang akan dibentuk. Gitu. Jadi nanti akan ada bagi-bagi ke semua lah. Gitu, bukan ke semua lah ya, ke elit, lagi ke elit. Biar nggak kelihatan terlampau mencolok. Iya. Jadi kan ormas yang udah ada ormas besar betul. ini. Oke. 2 ormas besar menjadi. Bu Mbak Yeni. Mbak Yeni kayak boleh inisialnya B dan P. Inisial aja ya. Nah, inisialnya B dan P ya. Siapa tuh? Bisa Budi, bisa. B itu Bang. P itu Pak. Bener juga sih. Bener juga ya, B. Bang Karena memang muda dan tua ya. Gitu. Aduh. Mbak, tapi sebenarnya kan tambang ini kan memang butuh profesional lah yang harus menjalankan. Sementara di ormas itu kan nggak ada profesionalnya ya. Pasti nanti akan diserahkan juga ke orang yang profesional. Nanti kita nggak tahu bagaimana nanti prosesnya. Dan nanti kalau ternyata tambang itu bermasalah, kemudian masyarakat marah, kecewa, akhirnya kan ormas itu berseberangan sama masyarakat. Yang harusnya mereka merangkul dan melindungi masyarakat. Dan tambang itu ya itu tadi, kembalinya hanya menguntungkan elit. Nanti itu untungnya belum tentu sebesar-besarnya untuk kepentingan umat atau kepentingan organisasinya. Ada production cost yang nanti akan ditinggi-tinggiin, dibesar-besarin, supaya nanti profitnya kecil saja. Nah, ini banyak sekali lah dalam dunia perbisnisan hal-hal yang semacam ini yang kemudian akan mungkin membuat kira-kira nih untung untuk ormasnya juga nggak seberapa. Nah, jadi kalau sudah berhadapan dengan situasi seperti itu, buat apa sih? Kalau buat saya seperti itu, karena ada jauh lebih banyak, yaitu tadi kerusakan, potensi kerusakan, mudarat, hal-hal yang yang seharusnya, potensi kerusakan lah kira-kira, potensi kerusakan, hal-hal yang negatif yang akan tercipta dibandingkan dengan hal positif. Apalagi kalau positifnya cuma nguntungin itu tadi segelintir elit, yang sekarang sudah berantem sendiri. Iya. Belum jalan udah berantem sendiri. Gimana nanti jalan? Gimana nanti kalau udah jalan? Nah Mbak, ini karena kita undang Mbak Yeni, putrinya Gus Dur yang dulu ketua PBNU, maka kita minta pendapatnya dengan situasi PBNU yang sekarang. Jadi tiba-tiba Rois Am melakukan pemecatan, kemudian ada perlawanan, kemudian muktamar, dan kita belum tahu nih ke depannya mau kayak apa gitu, dan masyarakat menyaksikan aja apa yang akan terjadi dengan PBNU. Bahkan ada yang bilang kok PBNU jadi kayak partai politik ya, ketuanya itu berebutan jadinya. Gimana Mbak? Ya saya rasa saya merefleksikan suara hati banyak sekali Nadiyin di seluruh Indonesia yang merasa sedih dengan apa yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang ini nggak lucu. Yang terjadi sekarang ini tragis sekali. Agak lain gitu ya? Ya ini agak lain. Tragis ya?
Jadi kita melihat akrobatnya para elit-elit NU yang berebutan posisi, berebutan ya itu tadi hal di belakangnya, salah satunya soal tambang, ketidakcocokannya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Buat kita, saya sedih sekali. Padahal tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan warga NU yang juga salah satu mayoritas warga Indonesia ya, bukan mayoritas ya di kalangan umat Islam ya, terbesar di kalangan umat Islam di Indonesia, itu kan besar sekali. Kemiskinan masih sangat tinggi, tingkat pendidikan juga masih belum baik, kesehatan yang masih rendah. Kesehatan, akses untuk bahkan banyak yang akses untuk air bersih saja belum dapat, listrik, stunting, banyak sekali persoalan-persoalan di Indonesia. Gini koefisiennya masih besar sekali. Artinya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin ini masih mengangannya makin lebar. Kelas menengahnya makin turun. Orang banyak di PHK. Ini yang harus kita pikirkan sebetulnya. Nah, energi kita harusnya fokus ke sini nih. Mengingatkan pemerintah kalau bisa tolong lakukan proses industrialisasi yang berdasarkan kepada labor intensive industry. Jadi ya industri yang berbasis kepada penciptaan lapangan pekerjaan, bukan capital intensive industry. Jadi bukan industri yang modalnya gede kayak misalnya bikin refinery, bikin pabrik nikel dan lain sebagainya. Nanti di dalamnya diisi robot. Misalnya nih ya contohnya ya. Robotnya dari luar lagi. Robotnya dari luar pula, banyak mesinnya. Yang kerja di situ sedikit ya. Yang kita butuhkan ini adalah industri-industri yang bisa menyerap lapangan pekerjaan sebanyak-banyak. Industri padat karya. Ini contoh-contohnya nih, ya kan? Lalu kemudian pemerintah tolong dong urusan pajak, urusan cukai, urusan macam-macam diberesin dong. Karena kalau sampai ada pabrik tutup, maka ribuan orang kehilangan lapangan pekerjaan. Pemerintah tolong dong tertibkan pungli-pungli yang ada di industri. Ya. Backing ormas yang ngompas-ngompas dan lain sebagainya. Pemerintah tolong dong benahi infrastruktur. Ini harusnya ormas kan melakukan exercise intelektual yang semacam ini. Kemudian minta kepada pemerintah fokus pada hal-hal yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan energi habis hanya untuk rebutan soal tambang, soal posisi, karena kalau sudah ada posisi di PBNU nanti bisa jadi menteri, kabinet. Aduh. Jadi kebayangannya akhirnya untuk kepentingan pribadi ya, Mbak? Kepentingan pribadi. Tapi kalau ngelihat kasus atau kondisi yang sekarang, menurut Mbak ini apa yang dibutuhkan NU sekarang untuk memperbaiki segala situasinya? Kamu mau muktamar ya kalau nggak salah? Iya, muktamar juga. Ya, otoritas moral. Ya, kepemimpinan ke depan yang berdasarkan etika dan moral yang tidak ingin menjadikan NU sebagai batu lompatan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, hanya mendapatkan jabatan menteri, tambang, dan untuk bisnis dan lain sebagainya. Tapi betul-betul kekuasaan, kalau misalnya ada orang-orang NU yang dipercaya untuk berada di pemerintahan, betul-betul dipakai untuk berjuang bagi kepentingan masyarakat. Mengingatkan pemerintah untuk bersikap adil. Mengingatkan pemerintah agar hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini tugas ormas. Kenapa ormas harus ada di pemerintahan misalnya ya? Ya karena itu. Sebagai penyambung lidahnya umat. Penjaga moral. Penjaga moral dan etika. Nah jangan sampai otoritas moral dari ormas ini ditukar dengan konsesi tambang. Itu berat. Siapa yang jagain moral ntar? Siapa yang jagain? Masa anak-anak umur 19 tahun, 20 tahun, akhirnya demo. Dia mau jaga moral, tapi taunya dia demo. Akhirnya dia melakukan aksi-aksinya turun ke jalan. Karena orang-orang tuanya lagi lupa semua. Kan lucu kalau gini caranya. Nah, Mbak, akhirnya banyak masyarakat melakukan kritik ya terhadap situasi yang ada sekarang, baik kritik kebijakan maupun hal-hal lain ya pejabat yang melakukan akrobat. Nah, dulu zaman Gus Dur juga pernah ada yang nyinggung juga ya. Ada ya. Zaman Bagito ya. Iya, Bagito kalau nggak salah. Tapi justru malah diundang ke istana. Iya, diundang ke istana. Gus Dur nggak pernah anti kritik.
Ya, kita udah sekeluarga udah kenyang kalau dikritik, dijadiin parodi. Memang gini, saya juga mencatat ya kalau untuk Panji, ada satu hal yang harus dikritisi dari materinya Panji, terutama berkaitan dengan body shaming. Karena kan kedua orang tua saya kan nggak sempurna fisiknya. Jadi kalau sudah soal pelecehan terhadap tubuh, fisik, saya ngambil garis di situ. Ya, buat saya ini soal etika, ini soal moral. Ya, jadi janganlah ini dijadikan materi lawakan. Kebijakan silakan, tapi kalau udah fisik, tolong jangan. Nah, Pak Wapres dengan segala kritikan kita terhadap beliau, jangan kemudian dikritikin soal fisiknya. Dia nggak minta dilahirkan seperti itu misalnya ya kan, nggak ada orang yang minta dilahirkan fisiknya tidak sempurna, tidak ideal. Tidak ideal ya. Ya menurut saya fisik beliau ya sebagai manusia sempurna. Kenapa? Karena matanya bisa melihat, hidungnya bisa mendengar dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi tapi juga kita sendiri sebagai orang-orang yang mungkin dekat dengan kekuasaan atau yang sedang berada dalam kekuasaan, menurut saya juga jangan anti kritik ya, apalagi kalau cuma dijadiin bahan parodi ya biasa. Gus Dur dari dulu. Iya. Aduh, ya mohon maaf banyak banget si buta dari gua hantu. Ya, ini apa adanya. Dulu ada namanya aktivis Muhammadiyah namanya Mustafa Nahra. Itu kalau kritik Nahra ibu Wardaya. Nahra aja namanya gitu. Itu mengkritik ibu saya, bikin darah kita mendidih. Ibu saya kan suka bikin kegiatan antar iman, antar agama, lintas agama, dengan berbagai macam dengan gereja kadang, dengan kelompok Konghucu, dengan macam-macam lah gitu ya. Kegiatan-kegiatan itu menurut saya ya menurut kami biasa. Ini adalah untuk kebinekaan. Ini yang sesuatu yang kami percaya gitu harus dilakukan untuk menjaga keutuhan Indonesia gitu. Nah, dia bisa komentar bahwa Bu Sinta karena beliau di kursi roda nggak bisa jalan kan, ngesot ke gereja. Sakit nggak? Sakit saya. Tapi tidak kemudian kami akan ngadukan ke polisi nggak. Kita ngajak tabayun, yuk kita ngobrol. Kenapa sih kamu ngomong gitu? Ya orangnya nggak berani. Ya sudah. Pada akhirnya udahlah doain aja, semoga hatinya terbuka, ya semoga nggak seperti itu lagi. Tapi intinya ya sudah, kita kalau kami ya diajari bahwa semakin orang menjelek-jelekan kita, insya Allah akan lebih mulia kedudukan kita. Betul. Udah itu ya kita pegang aja. Ya, udah doain aja supaya hatinya terbuka, nggak melakukan itu lagi kepada orang lain. Justru kalau ngadepin kritik gimana, Mbak? Ya biasa aja. Ya biasa aja. Ya udah, kalau misalnya kritik itu beralasan, ada ada dasar, ada substansinya, itu yang diambil. Nah kalau kemudian nggak cocok menurut beliau ya, wah itu kan orangnya nggak ngerti gitu. Dan Gus Dur juga mengkritik orang biasa aja dalam kehidupan kita. Gitu, ya kan? Jadi dalam demokrasi semua orang boleh kok punya pendapatnya masing-masing. Tapi ya memang itu kita juga harus ingat konstruksi sosial kita, masyarakat kita ini menginginkan agar kritik dilakukan dengan baik, jangan menghina, kan gitu. Karena kemudian akan ada kritikan balik, dan ini yang sekarang diterima Panji juga, kan? Nah, nggak apa-apa asal jangan dikriminalisasi. Oke, tapi kalau misalnya dikriminalisasi pun, karena kan sempat Pak Habibur Rahman ya DPR ngomong kalau misalnya dipidana pun tidak dengan kesewenang-wenangan, intinya bakal sesuai dengan proses hukum. Tapi kalau misalnya Panji dipidana, mungkinkah ini akan menjadikan bikin orang tuh jadi takut untuk kritik atau menyampaikan pendapat misalnya gitu di sosmed atau di apa gitu, menurut Mbak Yeni seperti apa? Akankah ini menjadi kemunduran untuk kita jadi udahlah nggak usah kritik di ini, karena WA story aja bisa bisa ditangkap WA story. Orang Indonesia itu nggak bisa digituin, iya kan? Dulu kurang apa Orde Baru, bukan cuma ditangkap, diculik. Toh tetap akan ada kritik, tetap akan ada demo, tetap akan ada letupan. Makin digituin, makin yang lain yang nanti nggak terima. Nggak terbendung jadinya. Nggak terbendung jadinya. Malah makin berontak makin lagi. Makin ngamuk. Dan ngamuknya selalu rame-rame. Orang Indonesia kan nggak berani kalau sendiri biasanya kan. Gitu ya. Jadi rame-rame. Nah kalau udah rame-rame, rusak semua. Ya, apa dibakar lah, segala macam dihancurkan. Kan ngeri jadi revolusi. Nah itu yang harus kita cegah. Makanya harus ada penyaluran-penyaluran tadi. Jadi pemerintah harusnya tidak usah represif ya, biarkan aja mereka. Panggil aja Panjinya.
Maksudnya gimana Panji? Apa yang menjadi ini kamu misalnya? Oke, lalu usulan kamu seperti apa sih? Itu nggak apa-apa. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi dan memang gini ya, pemerintah itu memang harus mendengarkan kritik. Kenapa? Karena ya pemerintah ini sedang mengemudi sebuah kapal besar yang kalau salah nakodanya keliru mengambil arah, ini bisa tenggelam semua kita. Ya. Saya dulu ketika pemilu tidak mendukung Pak Prabowo. Tetapi begitu Pak Prabowo ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya 100% mendukung beliau supaya sukses. Kenapa? Kesuksesan Pak Prabowo adalah kesuksesan Indonesia. Kegagalan Pak Prabowo adalah kesengsaraan rakyat Indonesia. Itu yang saya yakini. Salah kebijakan, sengsara rakyatnya. Nah, harus sukses pemerintah ini. Jadi kalau ada kesalahan atau ini bisa dikasih tahu, kita boleh harus, karena itulah hakikat mensukseskan bukan berarti menerima secara buta, menerima utuh-utuh semua, karena ada banyak hal yang juga harus dikritisi. Ya tadi kita harus mengatakan bahwa Pak di sana ada batu tuh, jangan lewat sana Pak, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar selamat ini kapal besar Indonesia ini. Dan karena yang dibawa mandatnya ini besar. Dan semua kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu dibiayai oleh keringat dan darahnya rakyat lewat pajak. Jadi rakyat sangat berhak untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kenapa? Pak Prabowo niatannya baik sekali. Dia ingin rakyatnya bisa sekolah, akses sekolahnya bagus semua, dibikin sekolah rakyat, ya kan? Dia ingin rakyatnya bisa usaha, dibikinlah koperasi merah putih. Dia ingin rakyatnya makan bergizi gratis, makanan bergizi, dibikinlah MBG. Nah, yang harus dicermati oleh Pak Prabowo adalah niatan yang baik ini, implementasi ke bawahnya baik juga apa enggak. Ini ketika dikritisi bahwa Pak MBG di sana bikin keracunan, harus didengar. Pak kebijakan Bapak aparat keamanan jangan represif misalnya, ini harus didengar. Karena kalau enggak niatan yang baik, di bawahnya diterimanya berbeda, kasihan. Nah, satu hal lagi juga bahwa yang namanya kekuasaan, saya pernah di kekuasaan. Saya pernah melayani 2 presiden, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya cukup mengerti lah dinamika kekuasaan seperti apa. Saya pernah di belakang di istana, gitu. Tinggal di istana, rumahnya di istana. Kurang apa gitulah ya. Nah, saya mengerti bahwa hakikat kekuasaan itu bukan hakikat. Salah satu ciri kekuasaan adalah kadang-kadang orang tidak berani memberikan laporan-laporan yang buruk. Jadi presiden, pemimpin itu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang ABS. Ini bahaya sekali. Seorang pemimpin harus menciptakan sebuah sistem di mana dia harus mendengarkan, dia bisa mendengarkan semua realita yang ada di masyarakat, agar jalannya ini benar. Ya, ketika dia mengemudi kapal besar ini jalannya benar. Jadi yang paling penting adalah kupingnya ini. Harus dipasang, harus bikin sistem. Dia harus bikin di mana-mana nih ada kabel-kabelnya di mana-mana. Karena nanti anak buahnya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong, memberikan laporan yang jelek. Laporan yang jelek biasanya itu untuk menyudutkan orang lain. Ya itu kan demo besar-besaran itu karena ya situ pihak itu tuh mau melakukan provokasi. Musuh politik. Itu karena mau jatuhin Bapak. Seorang pemimpin harus mengerti, harus memahami bahwa kenapa rakyatnya bisa diprovokasi ya. Kenapa mereka begitu gelisah, sehingga diprovokasi sedikit aja langsung menyala. Kalau rakyatnya sejahtera, kalau rakyatnya tenang, uangnya banyak, perutnya kenyang, bisa sekolah, masa depan dianggapnya cerah, diprovokasi kayak gimana pun dia malah bilang apaan sih lu? Gue udah happy tuh gue enak. Kan gitu. Kalau zaman Gus Dur gimana? Mbak kan deket tuh di istana. Kan Gus Dur kan mohon maaf nggak bisa lihat kan. Berarti kan dia hanya mengandalkan telinga dan perasaan.
Nah itu gimana untuk menyortir bahwa ada laporan ABS, ada laporan yang benar-benar itu gimana? Ya, jadi waktu waktu zaman Gus Dur, saya mengambil peran sebagai orang yang membawa kabar buruk. Saya selalu mengatakan, iya Pak, tapi begini Pak, gitu. Berat banget. Pasti sebel lah. Pemimpin pasti sebel lah kalau dikasih kabar buruk, udah niatnya udah baik, atau ada yang kabar buruk. Tetapi Bapak tahu bahwa niat saya adalah untuk jagain Bapak. Mungkin sebel, tapi didengerin. Oh gitu, oke, gitu. Jadi kalau ada menteri yang cuma ABS, ada juga Mbak zaman dulu ya? Iya banyak. Dari dulu ada ya orang-orang ABS. Begitu. Penting sekali seorang pemimpin tuh punya orang-orang di sekelilingnya yang memang betul-betul genuine, yang loyal karena dan mau menjaga keselamatan pemimpinnya, ya, tapi dengan cara mengingatkan terus. Kayak orang tua deh. Kita ya, orang tua ini kalau anak kita kasih aturan nggak sih? Pasti kita kasih aturan, nggak kita manjain aja kan. Kalau anak kita manjain, semua diturutin, minta permen dikasih terus, minta permen kasih terus, nggak mau tidur malam, mau scrolling terus, mau nonton ini, mau main medsos, mau main game, mau segala macem lah. Jadinya kayak gimana itu anak? Kan sama persis. Orang tua yang baik adalah yang kadang-kadang bersikap bisa ngingetin, Pak. Nak, kalau ke anaknya ya, nak, nggak boleh begitu. Walaupun anaknya mungkin meronta-ronta, sebel gitu kan. I hate you. Aku nggak suka mau mama ini ya. Ya, tapi niatnya sudah jelas bahwa kita harus ngingetin. Kita harus membuat garis. Demikian juga pembantu presiden yang baik, ngingetin presiden. Supaya jangan salah arah. Gitu. Mungkin menteri takut nanti di reshuffle. Iya. Misalnya dia ngeritik apa gitu, Pak, ini kebijakan. Bukan mengkritik juga. Pak, ini kebijakan Bapak nih agak kurang yang ini nih, karena di bawahnya begini. Pak, kan bisa dengan caranya yang baik. Pak, kita bisa sempurnakan kebijakan ini, niatan Bapak sudah baik. Cuma mungkin kita bisa sempurnakan dengan cara ini. Nah, kalau menteri niatnya baik, mungkin bisa melakukan itu. Tapi ada juga mungkin menteri yang hanya ingin menikmati saja di jabatannya. Nah, kalau ada ini kayaknya demo ini untuk menjatuhkan Bapak. Kita harus siap waspada, Pak. Kita berada di belakang Bapak. Langsung disayang. Itu yang bahaya. Karena zaman ini udah berubah loh. Ini zamannya udah berubah banget. Zaman sekarang, ini kalau ada filsuf Prancis Michel Foucault itu mengatakan bahwa kekuasaan itu sekarang tidak tersentralisasi, tetapi terdesentralisasi. Kekuasaan tidak hanya ada di istana atau mereka yang punya senjata, tapi juga pada mereka yang punya HP, yang punya medsos, mereka yang bisa melakukan konsolidasi untuk bisa beraksi di jalan misalnya. Kekuasaan ada di mana-mana, bahkan juga ada di komedi, di pertunjukan-pertunjukan di mana-mana. Ini kekuasaan sekarang sudah tersebar. Nah, dan ini keseimbangan harus dijaga semua. Kekuasaan yang sudah kemana-mana ini. Nah, caranya dengan apa? Dengan terus mendengarkan. Pulsa nadinya ini loh, nadinya ini harus terus, denyutnya rakyat gimana sih, perasaan suasana kebatinannya masyarakat kayak gimana sih, ini harus terus didengarkan. Tuh, denyutnya melemah ini. Nah, kalau orang kan begitu, ada masalah berarti ada sumbatan ini. Nah, ke dokter lah, dokternya apa? Dikasih obat kan. Nah, itu juga sama. Mbak, ada yang bilang ya di waktu itu, sebenarnya jadi pemimpin di Indonesia itu enak banget tuh. Karena masyarakatnya itu bukan masyarakat yang banyak protes, selalu melawan, justru masyarakat yang nerimo, gampang pelupa, mau bekerja keras untuk dirinya sendiri, dia nggak peduli dapat dana APBN atau enggak, pokoknya dia mau usaha sendiri, dia hidup sederhana, kalaupun kurang ya memang ini Allah kasihnya, Tuhan kasih cuma segini. Betul. Itu modal sosial buat para pemimpin Indonesia tuh udah dapet banget sebenarnya. Betul. Dikasih bansos sama itu yang truk yang tetot Evi. Sound horror gitu. Nah, tetapi juga masyarakat kita, dengan threshold kepuasan yang sangat rendah. Sebetulnya mau jadi pemimpin yang baik itu nggak susah.
Kalau mau bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu yang problem di Indonesia bukan rakyatnya, Tapi yang problem adalah oligarkinya. Kepentingan-kepentingan di belakang yang mengatur kekuasaan. Tangan-tangan tidak kelihatan ini loh. Ya, tangan-tangan tersembunyi yang punya banyak sekali kepentingan, menguasai sumber daya, menguasai ekonomi, menguasai politik, menjadikan orang-orangnya ada di politik supaya bisa lagi mengeruk uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dirinya. Ini yang bahaya. Rakyatnya mah adem ayem aja. Sampai satu titik ketika rakyat udah nggak tahan lagi. Yang terjadi apa? Dibakar. Ada yang mengatakan begini, Zil. Ada seorang pengusaha gini. Ini gimana nih kita berubah nih rezim? Pusat politik mungkin berubah, tapi pusat ekonomi tetap di kita. Jadi dia tenang aja. Gitu. Semua pemimpin pasti punya concern soal tadi itu penciptaan lapangan pekerjaan, ya kan? Lalu pendapatan negara melalui pajak. Yeah. Sebetulnya kalau pengusaha yang baik, ya pengusaha yang baik, yang fokus saja membesarkan bisnisnya, memang kerja keras, jadi yang melakukan investasi, dia bikin pabrik, dia bayar pajak, dia nggak melanggar hukum, nggak mencemari lingkungan, oke-oke aja, kita sih seneng banget. Tapi kalau ada pengusaha-pengusaha yang justru kemudian dia nakal-nakal, dia nyuap supaya dapat kontrak, lalu kemudian dia dapat hak untuk sawit katakanlah gitu ya. Tapi nggak diapa-apain, hanya untuk diizonin ke bank, nggak diurus, atau dia melakukan penebangan hutan secara liar, nggak bertanggung jawab. Ya siapa yang mau dengan oligarki yang kayak gitu? Tapi kadang elit politik juga yang minta bantuan sih. Nah itulah. Bantuan kita dong, kita mau kampanye ke sini. Nanti lu mau apa kita kasih dah, gitu. Kalau kita udah mimpin. Betul. Baik gubernur, wali kota maupun bupatinya begitu juga. Gimana memutus ini, Mbak? Supaya tidak ada terjadi lagi. Itu susah sekali kayaknya kalau zaman sekarang apalagi. Edukasi kita semua. Kalau kita kan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kita mengubah nasib kita sendiri. Artinya ya jangan lagi terima disuap. Ambil uangnya tapi coblosnya sesuai hati nurani, kan begitu. Tetap kuncinya di situ. Dan harus berpikir kritis, harus melihat latar belakang siapa pemimpinnya, harus betul-betul dikritisi betul gitu. Yang kelas menengah juga harus terjun ya menjadi aktivis politik dan sosial, bukan berarti kemudian ikut masuk di pemerintahan, nggak mesti jadi politisi semua, tapi aware dengan apa yang terjadi. Jadi kita ambil contohnya Zoran Mamdani yang di New York, bisa jadi wali kota New York ya, dengan gerakan akar rumput kan. Karena orang udah muak dengan elit. Bener. Muslim pula dia kan. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi juga tokoh-tokoh di masyarakat ini seperti siapa yang harus kita bantu dan harus bantu bersama-sama. Jangan juga ego-ego sendiri ya, ego-ego ketokohannya. Gua nggak mau situ kayaknya potensi, cuma ini gua jatuhin deh. Negara ini terlalu besar. Negara ini butuh turun tangan. Kita semua ini harus turun tangan. Mbak Yeni memperhatikan nggak bahwa kalau dulu perubahan itu lambat karena kelas menengahnya masih nyaman posisinya. Ya. Tapi sekarang ini kelas menengahnya mulai bergejolak nih. Betul. Karena ternyata sudah menyentuh kenyamanan yang dia miliki, sehingga dia akhirnya aktif main di medsos dan mereka akhirnya bersuara dan akhirnya mereka turun gitu. Nah, sebenarnya pemerintah tuh memperhatikan nggak sih situasi ini? Karena kelas menengahnya BLT nggak dapet, bansos nggak dapet, BPJS nggak bisa gratis. Betul. Ini kayak ditelantarkan gitu. Betul. Gitu. Sementara kebijakannya ke bawah terus. Ke bawah terus, ya. Maka yang bawah lebih adem ayem. Iya. Tapi kelas menengah yang akan kritis. Padahal kelas menengah sekarang turun juga. Iya. Ya, kelas menengah 9 juta turun ke bawah kan. Padahal kelas menengah di Indonesia itu sebetulnya di negara lain bukan kelas menengah, itu masuknya sudah kelompok miskin. Masa di atas $4, pendapatan di atas $4 sehari, katakanlah 60.000 ya, 60.000 sehari itu dianggap kelas menengah sudah Indonesia. 60.000 sehari ya kalau kamu bayangannya kelas menengah itu kan bisa ngopi di Starbucks ya. Enggak, di Indonesia 60.000 sehari pendapatan. 60.000 kali 30 berapa? 180. Katakanlah gitu. 1.800.000 ya. Sudah kelas menengah. Bisa nggak hidup di Jakarta?
Boro-boro Starbucks, bisa, iya. kopi keliling aja belum tentu bisa. Di Bojonggede aja belum tentu hidup. Iya. Nah itu sudah masuk kategori kelas menengah dan nggak dapat bansos, nggak dapat segala macam tadi. Mereka ngerasa sangat ditinggalkan. Dan mereka lah biasanya di mana-mana di seluruh dunia kelas menengah lah yang akan menjadi penggerak perubahan-perubahan dan revolusi sosial politik yang terjadi. Jadi pemerintah memang harus merhatikan banget ini. Semoga ada solusi untuk kelas menengah di Indonesia. Bukan cuma kelas, semoga ada sumbatan-sumbatan komunikasi yang selama ini tertutup bisa terbuka. Semua pejabat bisa lebih mendengarkan, ya, dan nggak baperan. Saya apresiasi loh Pak Wapres, ya, beliau dikritik sama Panji soal itu bilang nggak apa-apa, biarin aja, oke, Oke loh dia. Oke. Gaya ininya juga nggak terlalu yang ini ya. Karena kelas menengah kalau disumbat dia bakalan lebih liar lagi itu. Betul, makanya lah orang yang di apa omongin aja biasa aja, yang lainnya nggak usah baper, pendukungnya biasa aja juga. Jadi kalau masih baper jangan jadi pejabat. Jadi Ya? jadi pejabat, benar. Jil, kita ngomongin panjat tebing yuk. Yuk, kayaknya tadi kita kan harus kasih semangat juga, ngasih selamat dulu. juga Ya. nih ke Mbak Yeni. Tapi ada pertanyaan sih. Apa tuh Mas Banyak Gai? orang, kenapa kok seorang Yeni Wahid tiba-tiba Sampai Bukan presiden aja sampai kaget Iya, loh gitu. karena Mbak Yeni itu. Loh, Baru kok tahu loh. Iya. Wah, Baru tahu, iya. Enggak. Udah lama, saya udah periode kedua ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia. Sudah Dia lama. bekerja dalam senyap. Senyap. Tapi hasilnya Wah, aduh luar Hasilnya biasa. 8 Alhamdulillah. medali ya, Pak? Di SEA Games Iya. kita 8 medali, ya 4 emas, 3 perak, 1 perunggu. Di di Olimpiade Paris kita medali emas. Itu yang menyelamatkan Indonesia waktu itu. Iya, aduh, Yang keren-keren. merinding tuh kita. Iya. tuh. Nangis kita semua waktu di sana dengerin lagu Indonesia Raya karena kita belum dapat medali emas. Yang diwawancara cuma atletnya. Iya. Ketuanya nggak diwawancara. Atlet yang seharusnya bersinar. Kita di belakang layar, kita membantu mereka. Nggak bikin billboard, Mbak. Mbak Apa? gede gitu. Selamat buat anak buah saya gitu. Daripada duitnya saya pakai untuk bikin billboard, lebih baik duitnya saya kasih insentif atlet Ya. yang berprestasi supaya dia lebih mau berprestasi lagi. Emang Itu yang kurang dari pemerintah? Enggak kan? Pemerintah dapat juga. Enggak. Cuma kan banyak atlet-atlet yang lainnya yang belum sampai titik sana, ya kan? Itu juga kita kasih. Kami federasi juga ngasih juga. Gimana Mbak prosesnya akhirnya Mbak jadi ketua terus sampai membuat dapat emas Olimpiade dan segitu itu gimana? Pak? Ya, ya terpilih, ini pilihan juga. Dipilih, lalu kemudian memang kalau saya kan kalau kerja Sorry itu Mbak, kan biasanya rumit. ketua Bukan rumit, ketua sorry. PB itu kan biasanya dia kalau nggak menteri, pengusaha, jenderal TNI gitu. Ya, ini anak presiden. Anak presiden lah, iya bener ya anak presiden loh. Jadi mungkin di sini tuh lihat juga kali ya. Jangan-jangan ini. harus diakui lah Harus ya diakui. kan. Apa namanya, apapun saya nggak boleh menyombongkan diri. Semua ya gara-gara bapak saya gitu kan. Ya bukan langsung gitu anak presiden. Udah cocok udah. Nah, jadi yang kita lakukan di federasi itu adalah kita melakukan pembenahan secara menyeluruh ya. Jadi waktu di zaman saya itu saya bahkan memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan internasional. Jadi kita menyelenggarakan kejuaraan dunia, kita bawa semua atlet dunia ke sini. Supaya apa? Supaya makin ada semangat dari para atlet kita dan makin banyak yang bisa ikut kejuaraan dunia. Lalu memang atlet sering kita kirim ke luar negeri. Dan kemudian fasilitas juga makin banyak kita adakan, termasuk yang di GBK. Itu berjuangnya banyak gitu, melalui beberapa menteri kita melobinya waktu itu ya. Bahkan ke presiden waktu itu, minta agar dibangunkan fasilitas itu. Itulah makanya perlu anak presiden. Anak presiden yang bisa ngelobi Iya, yang penting nembus-nembus presiden dikit lah, ya. buka-buka pintunya gitu ya. Terus kemudian kita menyelenggarakan banyak kejuaraan kelompok umur, jadi untuk anak-anak muda. Dari umur 11 tahun. Dari situ nanti kita bisa tuh bibit-bibit baru tuh. Oh, jadi dicari ya. Dicari Bibit-bibit Iya, mana nih yang ini ya. kejuaraan-kejuaraan nasional gitu. Jadi anak kecil-kecil lucu-lucu gitu, pinter manjat. Nah, nanti kan kita punya stok banyak. Jadi walaupun di SEA Games kemarin kita dilarang mengirimkan atlet Olimpiade. yang senior, Senior. ya atlet Olimpiade kita nggak boleh turun. Yang muda Nah, yang kita kan hanya boleh ngirim atlet junior kita tetap karena stok kita banyak. bibit-bibit Tetap unggul juara, gitu ya. gitu, Untuk tetap dapat menjuarai. medali emas dan perak. Hanya perunggu yang disisakan untuk tuan rumah.
gitu. Apalagi kalau kita kirim yang senior, termasuk yang junior, ya udah tiga-tiganya diambil gitu. Tapi kan dulu kita juga nggak jago-jago banget Mbak di panjat tebing. Lumayan lah, lumayan. Tetap selalu ada prestasi dari dulu kok atlet panjat tebing Nggak, Indonesia. baru hype-nya kita sekarang aja ya, baru orang gitu. Ya mungkin ya salah kami juga ya, nggak kurang melakukan siar gitu. Karena terlalu bekerja dalam senyap itu tadi ya. Padahal banyak kok atlet-atlet kita yang memecahkan rekor dunia dari dulu. Iya, Bahkan jadi sampai katanya ada yang mau dinaturalisasi. Nah, iya. Gila loh. jadi dubes Turki itu ketemu saya ke kantor. Oke. Khusus meminta agar ada atlet panjat tebing Indonesia bersedia pindah warga negara menjadi warga negara Turki supaya bisa mewakili Turki dalam banyak kejuaraan. Terutama kejuaraan Eropa. Mereka tahu, mereka bilang kita nggak minta yang paling topnya. Kita mintalah yang ya peringkat 5 ke bawah, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kan bisa berlaga di kejuaraan-kejuaraan Eropa gitu. Luar biasa. Gitu, Ini jarang-jarang loh ada negara Dan lain. itu langsung permintaan dari presidennya. Makanya dubesnya turun tangan langsung. Ini lagi nguber-nguber terus ini dari federasi sananya juga. Dikasih apa? Iya, baru mau ngomong di depan. Saya oh kalau yang top-topnya nggak boleh dong, anak aja itu jagain banget gitu. Padahal kata yang topnya, mau ada gue pindah warga negara. Nah, Jadi warga Eropa. Gajinya euro. Aduh, bisa naik apa tuh? Kapokadia ya, apa tuh? Kapokaca. Bisa naik itu, waduh. Iya, lupa lagi. Pasti banyak yang mau tuh, Mbak. Iya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi atlet Indonesia itu sangat-sangat nasionalis rupanya. Waduh, luar biasa. Ya, jadi mereka masih mikir-mikir ya. Walaupun ketika diskusi dengan saya bilang nggak apa-apa kalau memang untuk masa depan kamu gitu ya. Misalnya di sini kamu juga persaingannya ketat banget di sini. Atlet-atlet mudanya juga banyak. Mungkin yang sudah senior sudah mungkin akan sulit lah untuk berlaga ke Olimpiade dan lain sebagainya. Kamu boleh pertimbangin gitu. Ada sih yang tertarik 1-2, cuma saya kembalikan ke mereka. Kan ada pemain bulu tangkis juga ada ya? Iya, Kalau boleh sih ya, kalau boleh nih sebenarnya permintaan ke pemerintah agar oke lah mereka boleh di sana 5 tahun, nanti boleh balik lagi jadi warga negara Indonesia. Itu mungkin ideal. Jadi biar nabung dulu. Nabung di sana. Kayaknya gitu. pemain bulu tangkis begitu deh, Mbak. Iya. Ada pemain bulu tangkis kita saya nggak yang tahu yang jadi membela Malaysia, membela Denmark gitu. Setelah itu mereka bisa balik lagi. Emang bisa balik? Bisa, Mbak. Kayak Beneran? itu juga Megawati nggak sih? Yang voli tapi Nggak, itu dia nggak pindah warga negara. Negara ya. Ini nggak pindah warga negara kali. Iya, mungkin Iya, dia nggak pindah, cuma jadi main pemain bola. aja. Iya, Kalau ini pindah warga negara. Ada beberapa Berarti pemain yang maksudnya Mbak ini mau mewakili. mengajukan itu untuk Ya jadi- kalau boleh iya, gitu ya, kalau boleh. misalnya ini. Tapi tentu syaratnya dia bukan atlet yang paling ini ya. Yang paling jago ya. Yang paling jago ya, kalau atlet paling jago, aduh berat. Jangan dikeluarin misalnya, jangan dibolehin. Tapi mereka udah ngasih tahu berapa ininya, gajinya berapa, fasilitas yang Mereka akan datang ke sini. Jadi saya bilang, kamu kan ngomong aja sendiri langsung ke atletnya lah gitu. Karena ini hidup mereka pada Iya, akhirnya. mereka yang menentukan ya. Dan kalau ke atletnya saya selalu katakan bahwa izin ke orang tuanya, lalu berdoa dulu, lihat keputusan terbaik apa. Gitu. Jadi saya nggak mau membuat keputusan untuk mereka, ini hidup mereka. Gitu. Jadi kita hanya membukakan peluang saja. Kalau ada yang mau ya silakan. Nanti nabung uang, mata uang euro lah, banyak kan jadinya. Nanti terus dapat istri, orang Turki, suami, dapat Mehmet. Mehmet Sultan atau siapa lah gitu ya. Balik ke Indonesia ya, perbaikan keturunan juga. udah pegang duit banyak. Iya. Tapi kalau misalnya ini menjadi daya tarik Turki, presidennya langsung yang ngomong, apa sih yang mereka lihat sih selain maksud atlet kita juga memang atlet yang berbakat ya, tapi ada nggak spesifik Mbak ini ngomong ke Mbak ini bahwa nih atlet Indonesia nih begini-begini gitu, khususnya panjat tebing ini? Ya kalau atlet Indonesia, sama seperti orang Indonesia pada umumnya tadi dikatakan ya, pekerja keras, fokus kalau sudah fokus pada apa yang dimaui gitu ya, itu bisa fokus dan dengan segala kondisi diterima kira-kira kan gitu. Nah semangatnya luar biasa. Atlet-atlet Indonesia, terutama atlet panjat tebing karena langsung saya di bawah pengawasan kita ya, memang atlet-atlet kita hebat-hebat semua. Semangat juangnya luar biasa sekali. Tapi ini juga tidak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah. Jadi saya sangat mengapresiasi dukungan pemerintah luar biasa. Top bener ya. Iya. Itu pemerintah dukungannya real tuh ya. Real, dikasih hadiah langsung. Ya, Fredrik itu dikasih 6M Olimpiade. SEA Games kemarin 1M kalau medali emas.
Itu kan banyak anak-anak yang mungkin keluarganya bukan keluarga yang berkecukupan, jadi bisa berubah nasib keluarganya. Nah, tentu kita yang kita lakukan adalah mencoba untuk membimbing mereka agar bisa mengelola finansialnya dengan baik. Iya. Nah, itu yang paling penting itu. Apalagi yang atlet SEA dibutuhkan. Games kemarin juga dapat ini ya, bonus dari pemerintah. Iya, 1M kalau medali emas. Umur 16 tahun, 15 tahun, udah punya uang 1M. Pak Prabowo, Nah, Pak Erick kamu- Thohir, terima kasih. Iya. Oh, kita sangat terima kasih. Karena Mbak, sangat terima kasih. karena saya punya cerita juga, ada beberapa atlet, mantan-mantan atlet SEA Games yang ternyata begitu nggak jadi atlet, hidupnya justru mengerikan lah. Ada yang jual ini, ada yang banyak lah kejadiannya begitu. Kan kita sedih ya. Akhirnya dia jadi pemulung, Tukang bakso, tukang makanan, apa segala bukannya itu pekerjaan yang hina, bukan. cuma Maksudnya maksudnya ketika dia membela bangsanya, terus masa depannya nggak diurusin. Jadi nggak kita sih ya, diperhatiin. di media, di Anyus, kita menganggap pemberian ini wajar karena mereka udah berjuang dan mengorbankan hidupnya untuk berlatih, mengorbankan Masa pendidikan, mudanya, masa mudanya masa gitu. mudanya. Jadi kalau wajar pendidikan sih nggak juga. Karena kalau anak panjat tebing sih ada yang S2 juga. Luar biasa. Iya, tetap. Berarti di sambil manjat dia mikir tuh, Mbak. Enggak, mereka dapat beasiswa. Salah satu dari Unwahas. Oke. Ya di Semarang itu banyak tuh. Sampai dibikinin papan panjat tebing di sana. Tulisannya Kiromal Katibin itu salah satu atlet kita. Karena memang mahasiswa situ gitu. Iya. Nah, Yang kita lakukan adalah kita mendatangkan sebuah lembaga keuangan untuk melakukan pelatihan kepada anak-anak untuk mengelola Financial keuangan, planner ya? financial planning. Iya. Tapi mungkin itu juga yang terjadi ketika atlet, mungkin dia dapat duit banyak, kemampuan untuk manajemen uangnya kurang. Anak umur segitu ya wajar lah, terus maunya beli-beli yang macam-macam. Karena dia gitu. mendapatkan uang segitu banyak di Betul. usianya itu kayak mungkin prestasi tersendiri buat Iya, mereka. bener. Harus dibantu agar ada alokasi. Oke, uang bersenang-senangnya ada, tapi berapa persen dari hadiah itu? Ada untuk jatah tabungan, ada jatah untuk bantu orang lain, mungkin berapa persen? Ada untuk orang tua, itu juga boleh gitu. Karena kalau di beberapa negara, ketika atlet-atlet beberapa negara, atlet Olimpiade itu kaya raya, Mbak. Di beberapa negara ya, gitu. Kayak pelari 100 meter tuh kaya banget rumahnya gitu. Iya, industrinya sudah jadi, sponsornya sudah jadi, hadiahnya udah tinggi-tinggi. Golf segala macam gitu. Jadi memang ya ini salah satu salah satu nasihat kalau boleh advice untuk para orang tua kita ya ke depan. Mungkin salah satu hal yang menjanjikan, sektor yang menjanjikan untuk anak-anak kita gitu ya, adalah di bidang olahraga. Jadi anak-anak masukin deh, jadi pelari Sesuai dengan jadi ini dia ya? renang panjat tebing Catur. dari sejak kecil, catur apapun, dari sejak kecil. Karena kalau sudah bisa meraih prestasi itu luar biasa. Dapat ininya. Jadi jangan berpikir karirnya itu harus jadi pegawai negeri doang, jadi dokter, gitu-gitu. Jangan. Anggota DPR. Itu sih cepet kaya juga. Nah, ini ngomong-ngomong DPR, aku mau nanya boleh ya Mas Gaib ya Mbak boleh, Yeni ya? boleh. Jadi kan ada pro kontra sekarang, lagi happening juga soal pilkada. Itu ya pemilihannya lewat DPRD ya. Nah itu menurut Mbak Yeni gimana? Aduh, rakyat mau dikasih apa sih? Semua mau diambil dari rakyat. Aduh, sudahlah. Lebih baik langsung saja. Pemilihan tetap langsung. Karena apa? Itu untuk menjamin ada akuntabilitas. Karena siapapun yang terpilih, pertanggungjawabannya langsung ke rakyat. Kalau dikatakan ongkos politiknya mahal, sebagian besar ongkos politiknya itu kan untuk mahar partai. Kurangin deh kalau bisa di situ. Ya, sehingga ongkosnya lebih turun lagi. Lalu kemudian buatlah batasan yang betul-betul diawasi. Berapa banyak yang boleh di-spend tiap kandidat. Ya, jadi nggak jor-joran. Ini juga boleh. Seperti itu caranya. Tapi bukan kemudian haknya rakyat diambil untuk menentukan siapa pemimpinnya. Gitu. Karena kemudian akuntabilitasnya jadi nggak jelas. Kami ngalamin Gus Dur diturunkan oleh DPR. Iya. Sidang istimewa itu ya. Jadi sudah lebih baik kembalikan haknya rakyat untuk menentukan siapa pemilihnya tetap ada di tangan rakyat. Jadi reformasi yang udah kita perjuangkan dulu, kita kembali ke zaman itu lagi. Betul. Kembali ke titik nol lagi kalau itu kembali itu. Betul. Nah kita sudah berpuluh tahun ini, sudah dari tahun 98, sudah 26 tahun.
Ya masa kemudian ini akan kembali lagi ke masa lalu, ini kan harus ke depan. Ya harus mundur lagi, harus tetap maju ke depan. Oke. Itu pertanyaan kamu ya? Dan memang kan hasil survei beberapa lembaga-lembaga independen mengatakan bahwa sebagian besar 66,sekian%. Iya, masyarakat menginginkan langsung tetap di tanah rakyat. Ini suara masyarakat. Oke, kalau saya pertanyaan terakhir titipan dari para ibu nih, Pak. Para ibu yang gelisah bagaimana mengatasi gadget yang sekarang ini hampir sudah menjadi bagian penting buat anak-anak mereka. Iya. Sebagian dari mereka tuh mengeluhkan gimana caranya meninggalkan mengatasi ini. Bila juga mungkin ngalamin ketika anak bangun tidur lihat handphone, pulang, semua aktivitasnya nggak lepas dari itu, dan itu meresahkan buat para ibu. Mbak sebagai orang tua juga, punya anak juga, ada tips nggak buat mereka? Ini pertanyaan bapak-bapak banget ya. Ciptakan lingkungan di mana gadget itu bukan menjadi sesuatu yang paling utama. Jadi memang ciptakan kebiasaan-kebiasaan ritual keluarga di mana gadget ditinggalkan. Ya kan? Jadi misalnya, kita makan malam bersama, gadget taruh. Kita main berkebun yuk, gadget ditaruh. Kita main di luar, outdoor, makin banyak aktivitas yang dilakukan bersama-sama, makin banyak gadget itu nggak dipakai, gitu kan. Nah, terus kemudian ada aturan. Kalau di rumah saya, kita pakai timer. Jadi anak-anak pakai gadget, tapi timernya nyalain ya 30 menit. Nanti begitu bunyi, gadget ditaruh. Lihat dulu di luar ada apa, ada pohon, ada apa segala macam. Habis setelah itu kemudian kita gambar yuk, atau ngapain lah, atau masak. Anak saya tuh pada bisa gambar, masak segala macam. Ya karena itu dipaksa membaca. Nah itu gadget baca jadi berkurang, scroll jadi lebih banyak. Iya, karena nggak dikondisikan. Ini harus dikondisikan sejak kecil. Berarti orang tuanya juga harus ikut. Dan orang tua harus konsekuen. Dia juga nggak main gadget. Kalau anaknya suruh baca, dia sendiri main HP. Iya, anaknya bilang, aduh, ibu, itu kan jadinya. Jadi itu tadi suasana di mana gadget nggak terlalu dominan jadinya. Gadget boleh dipakai, boleh, kita udah nggak bisa hidup tanpa gadget sekarang ini. Tapi jangan kita menjadi budaknya gadget. Kita yang menggunakan gadget sebagai alat. Gitu, kita yang menguasai tetap gitu. Nah, timer itu penting menurut saya. Dan harus bunyi. Biar kedengeran nih Mas Gavin. Kedengeran. Ayo ditaruh gitu. Jadi budaya itu diciptakan oleh keluarga itu sendiri. Harus diciptakan. Nggak bisa anak-anaknya nggak akan punya kesadaran lah. Namanya anak. Namanya anak. Nah, bapak ibunya juga sama, harus disiplin juga. Kalau sudah saatnya gadget free time, ya semua ditaruh, konsekuen. Termasuk ibu bapaknya juga ya. Support. Anak itu kan dia nggak dengar apa yang kita omongin, dia melihat apa yang kita lakukan. Cocok jadi Menteri Anak dan Perempuan ya? Enggak lah, jangan doain saya untuk posisi itu. Malah jadi nggak bebas. Nggak, menurut saya, ini mungkin agak radikal ya. Menteri Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, itu jangan perempuan. Kenapa? Laki aja. Kenapa? Karena kalau perempuan yang ngomong, bapak-bapak nggak denger. Udah nggak denger deh. Tapi kalau bapak-bapak yang ngomong kita harus melindungi perempuan, terus melindungi anak-anak kita, laki-laki tetap dengerin. Kalau mau efektif begitu. Nah, di PBB kan ada yang namanya UN Women. UN Women itu adalah badan yang kaitannya sama kesejahteraan perempuan seluruh dunia. Gitu ya, UN Women itu. Itu banyak pengurusnya laki-laki. Dulu country representative-nya atau perwakilan di Indonesianya laki-laki, orang Pakistan. Jadi laki-laki Muslim. Wah, dia lebih feminis dari saya. Dia lebih militan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Jadi dia lihat begitu ada acara, misalnya orang-orang di Indonesia ya, kementerian bikin acara gitu kan. Terus pembicaranya laki-laki semua. Wah, dia telepon saya, nih, ini kenapa begini sih pemerintah Indonesia? Pembicaranya nggak ada perempuannya. Dia protes dia. Gitu. Nah, jadi menurut saya Menteri Urusan Perempuan dan Anak-anak ke depan nanti
laki-laki saja. Sekarang aja Mas, saya telepon Pak Prabowo dah. Datang, Saya siap jangan nih, dong. saya siap Menterinya ini. yang sekarang udah oke. Oh, udah oke. Biarkan bekerja. Setelah dulu ya, setelah itu nanti, aja. Nanti. Periode Iya. selanjutnya. Berarti saya harus siap-siap ini. Siap. Kamu Siapa tahu siap-siap. Mas Gibran Karena lagi ya. sekarang kamu berjuang untuk kesejahteraan perempuan. Harus kelihatan ya. Oh, punya ada rekam aksinya jejaknya ya? dong. Ya iyalah. Benar. Kalau kamu nggak punya rekam jejak atau mau jadi pejabat, ya nggak bisa. Kecuali kamu masuk partai politik. Tetap aja ujungnya ke situ. Oke, Mbak. Seru banget ya. Seru. Kita kayak harus ketemu lagi ya. Iya, harus ketemu lagi Ketemu kayaknya. lagi. Harus sesi kedua nih kayaknya. Karena Harusnya. ada sesi kedua. Kayaknya karena saya menjadi penyambung lidah kalian. tolonglah kami. Terima kasih banyak Mbak Yeni udah bikin terang. Semoga Sama-sama. Mbak Yeni selalu sehat ya. Sehat selalu. Amin. Dan Tetap berada di garis yang Gus Dur. Garis Gus Dur. Garis Gus Dur. Bikin terang jana. Iya. Ini sesi duanya bisa kita nyanyi bareng juga Iya. sama Mbak Yeni. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Iya. Oke. Terima kasih, itu dia tadi. Sampai jumpa di Bikin Terang selanjutnya. Ya, bye-bye. Bye-bye.